Berjumpa kita di ruang cakap di desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini kita akan membahas mindset tumbuh mendinamiskan desa dengan narasumber Bapak Ivan Ovikatita, Kepala BPI Kemendes PDTT. Sebelum pemberian materi oleh beliau, kami seluruh tim Ruang Cakap Desa mengucapkan salam sehat dan salam berjumpa kembali untuk seluruh para kerabat desa yang hadir baik di YouTube ataupun di Zoom meeting pada pagi hari ini dan dapat diikuti pada channel BPI Kemendes dan Desa SIP. Bapak, kita ketahui bersama pada hari ini kita akan membedah bagaimana pola pikir masyarakat, di mana pola pikir masyarakat ini adalah sangat menentukan bagi kemajuan daerah. Dan khususnya kita lebih lingkup kecil lagi, yaitu pada skala desa. Karena kita bersama-sama bahwa di desa itu banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh dalam bagaimana sebuah desa itu dalam proses menuju kepada kemajuan kemandirian desa. Seperti halnya kita ketahui, sekarang ini pembahasan adalah melakukan apa yang kemarin disampaikan di neuroplastisitas. Itu mengajukan ada dua, kalau sebenarnya simpulkan yaitu terhadap perilaku dan masyarakat desa itu akan menemukan atau berhadapan dengan sebuah sains atau teknologi, sehingga keduanya akan menyatu sehingga akan mewujudkan sebuah potret daripada desa. Nanti frame-nya sebetulnya desa ini kemajuan dalam kemandiriannya seperti apa sih dalam tumbuh menuju kepada kemandirian desa. Selain itu ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Ivan. Tapi sebelum kepada beliau Pak Ivan, mungkin ada beberapa kerabat desa yang dapat memberikan sebuah pendapat ataupun penyikapan terhadap bagaimana pola pikir masyarakat dalam mendinamiskan desa. Di sini ada beberapa yang hadir. Saya ucapkan selamat pagi, selamat dan berjumpa kembali Bang Sahban Asam yang biasa kita ketemu di setiap hari Senin. Ada Pak Itong yang kemarin, terima kasih itu sudah bagi stimulan bagi kita dan bisa, sehingga hal-hal yang kami disampaikan kemarin akan memberikan sebuah perubahan perilaku. Dan juga di hari Kamis kita ucapkan selamat datang Kang Heru dan Pak Tias. Dan hari ini alhamdulillah Pak Ivan sudah hadir. Assalamualaikum Gus Ivan. Assalamualaikum Kang Iman. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini sedikit telat masuk. Ya. Gimana Kang? Pada pagi hari ini kami semua menunggu apa yang akan disampaikan oleh Gus Ivan, katanya dengan mindset tumbuh mendinamiskan desa. Karena kami sebagai tenaga pendidikan profesional di desa itu begitu banyak dinamika yang harus kita hadapi, dan tentunya itu adalah butuh kepiawaian bagaimana kita mewujudkan apalagi kita punya PR bersama-sama, yaitu mewujudkan adanya pembangunan berkelanjutan, dan tentunya tidak hanya pada berpatokan sebuah teoritis paparan, tapi ini bicara ke sebuah analog, sehingga apa yang menjadi kekuatan di desa itu akan menjadi titik puncaknya itu pada keberhasilan desa menuju kepada kemandirian desa. Dan untuk hal itu saya mohon Pak Ivan kiranya memberikan sebuah materi hari ini yang biar kami di bawah itu bisa tuntas, ternyata arahnya ke sini gitu.
Begitu Pak, Pak Ivan. Semoga hari ini kita mendapatkan hal yang terbaik bagi kita memuliakan desa. Saya persilakan Pak Ivan. Terima kasih Kang Iman. Jadi, pengambil kebijakan di BPKP akan menjelaskan tentang apa saja dibalik kebaruan Siskudes. Jadi beragam pertanyaan tentang Siskudes yang muncul di berbagai WA group besok bisa langsung ditanyakan. Ini langsung kepada direkturnya yang memang mengelola Siskudes. Dan Pak Wasis ini dulu sempat menjadi kepala BPKP di Jateng dan Jogja ya. Ini termasuk kalau saya kenal ini sangat terbuka gitu. Bahkan beliau menyampaikan kalau dia ke lapangan dia inginnya diskusi dengan tenaga pendamping profesional, di samping tentu saja dengan dinas PMD dan dengan kepala desa ya. Jadi beliau menawarkan setelah webinar bagaimana kalau di masing-masing provinsi dan nanti provinsi di kabupatennya kalau pas ada itunya ya, pas ada perwakilannya BPKP itu selalu bertemu 4 pihak dari BPKP, kemudian dari dinas PMD, dari kepala desa dan dari tenaga pendamping profesional untuk mendalami dan mempraktekkan, kemudian kalau ada masalah dan ada ide-ide baru tentang Siskudes ya. Jadi ini yang besok akan dibicarakan dalam webinar bulanan BPI. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan layak untuk disampaikan besok, sehingga nanti langsung Pak Wasis ini sebagai pengambil kebijakan level eselon 2 yang memang bagian mengambil kebijakan itu bisa langsung dijalankan. Jadi hal-hal yang seperti biasa ini, hal-hal yang penting dan menarik bagi para pegiat desa, baik itu yang ada di pemerintahan desa, yang ada di LSM, tenaga pendamping profesional, untuk kita nanti menyampaikan kepada pengampu Siskudes demi kebaikan keuangan desa ya. Kemudian yang kita jadikan topik pada pagi hari ini yaitu mindset tumbuh. Ini growth mindset atau mindset tumbuh ini sudah sangat dikenal untuk saat ini dan kemudian sudah dipraktekkan di mana-mana. Tapi kira-kira kenapa kita jadi penting? Jelas kita harus mengetahui itu ya. Kemudian supaya kita bisa memahami mengapa baru muncul akhir-akhir ini. Karena hampir semua pengetahuan yang terbaru ini basisnya adalah neuroscience. Yang kemarin kita pelajari secara spesifik ada neuroscience, kemudian neuroplastisitas. Jadi basisnya itu. Itulah sebabnya pada hari pertama yang kemarin ya, hari Selasa itu kita membahas dasarnya dulu supaya rekan-rekan sekalian, kerabat desa ketika menjalankan ini itu memiliki dasar yang sudah relatif kuat. Jadi kita sudah tahu bahwa sekarang pengetahuan tentang isinya otak manusia itu dan fungsinya terutama itu sudah semakin diketahui. Kenapa baru sekarang-sekarang? Ya karena teknologi untuk memindai otak itu juga baru muncul belakangan begitu. Dan kemudian pemindaian itu berbasis pada energi yang kemudian ternyata bentuknya seperti listrik sehingga bisa dilihat dia berpendar, ada cahaya yang kemudian bisa dihitung juga. Semakin kuat cahaya berarti kerja otak semakin besar. Kemudian kalau cahayanya semakin cepat berarti itu kita cepat mengingat. Jadi kalau disuruh ditanya 2 kali 2 berapa? 4, yaitu sebetulnya di dalam otak sendiri itu ada cahaya yang melesat gitu. Tapi kalau 351 dikalikan 922 misalnya. Terus kita mikir terus gitu. Di otak tidak ada cahaya yang pindah dengan cepat antar otak begitu, antar bagian otak, tapi cahayanya semakin terang.
bukti bahwa kita berpikir. Nah, kemarin kita sudah diskusikan satu temuan baru dengan cara itu adalah bahwa ketika otak berpikir itu dia akan mengembangkan neuron. Ya, neuronnya itu dikembangkan saat berpikir. Karena itu orang berpikir lazimnya sedang kena masalah. Gitu. Jadi karena kena masalah itulah kemudian justru otak selalu tumbuh. Dan itu ternyata yang punya masalah tidak hanya anak kecil. Yang dulu dikira otak hanya tumbuh pada waktu kecil, tapi ternyata sampai tua pun begitu orang berpikir kemudian memecahkan masalah, maka otak kemudian tumbuh lagi. Nah, itulah yang kemudian mendasari mindset tumbuh. Mindset tumbuh itu artinya ya kita tetap selalu semangat. Kalau dulu kita sering mengatakan, saya sebetulnya mengutip dari Menteri Eko karena dia yang dulu menyampaikan ke lingkungan Kementerian Desa. Jangan melihat masalah sebagai masalah, tapi mengganti masalah itu sebagai tantangan. Jadi ya waktu itu bahasanya begitu. Kemudian Pak Renat Kasali yang waktu itu waktu itu saya sebagai advisor menteri, di situ ada Pak Renat Kasali, Pak Hermawan Kertajaya, Pak Haryono Suyono. Nah, Pak Renat mengatakan, ya itulah growth mindset. Maka sejak tahun 2018 itu ketika mulai kita berkumpul itu buku ini itu kemudian banyak menjelaskan apa yang terjadi pada Menteri Eko sehingga memudahkan kenapa mindset tumbuh ini jadi penting. Ini kalau lihat bukunya juga ada tambahan tanda tangan Pak Renat. Jadi seperti itu, tidak mau putus asa, selalu mencari penyelesaian seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada masalah, tapi kita mendudukkannya sebagai tantangan yang memang harus diatasi dengan berbagai strategi. Kita melihat kemarin kenapa perlu berbagai aspek dimensi ketika melihat masalah atau tantangan. Ya karena dengan cara itulah bisa muncul pintu-pintu penyelesaian. Kalau kita cuma satu dimensi, ya seakan-akan nggak muncul penyelesaian. Saya masih membaca WA dari Bu Lisa misalnya ya dari Sumatera Utara. Ya kalau gitu saya di awal bulan itu terutama jalan ke lapangan di awal bulan, kemudian selalu mengisi setiap hari. Sebentar lagi sesuai arahan dari BPK, ini yang dulu kita mengambil kebijakan bisa diisi DRP-nya sampai beberapa hari ke belakang. Ini kesepakatan terakhir kemarin BPSDM menyampaikan bahwa ya sudah sekarang dikunci tiap hari. Jadi sebentar lagi kalau hari ini ada kegiatan maka pengisian DRP hanya bisa pada hari ini. Kemarin ada temuan dari BPK orang per orang, ada yang paling banyak itu mengisi hari ini, kemudian diisi besok paginya. Itu dianggap masih salah oleh BPK begitu. Padahal waktu itu kebijakan itu diambil karena terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit internet. Waktu itu kami sampaikan di dalam rapat pimpinan itu ada WA dan chatroom waktu itu ya dari Rotendao yang mengatakan kami biasa mengisi MonFDD pada jam 10 malam ke atas untuk bisa mendapatkan internet yang bagus. Makanya kemudian disepakati bahwa DRP pun bisa diisi pada hari-hari setelah itu gitu, untuk mempermudah itu. Kemudian dari waktu itu dari Papua Barat juga menyampaikan kami harus turun kadang cuma seminggu sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang sebulan sekali ke bawah, ke kota supaya bisa mengisi waktu ada internet. Makanya di dalam kami sampaikan juga kepada BPK kenapa sampai 1 bulan masih boleh mengisi karena itu gitu. Tapi karena itu ternyata menjadi salah satu poin temuan BPK, maka disepakati akan ditutup harian. Nah, ini harus ada strategi baru bagaimana cara mengisinya. Kita ketahui juga
karena memang ada perubahan, maka kemarin sangat sulit masuk dalam DRP. Tapi tadi ada dari Sumatera Utara punya strategi, semua sudah kita isi sebelumnya, sehingga meskipun 3 hari, 2 hari, 1 hari tidak bisa mengisi DRP, semua ketentuan selesai. Nah itu adalah salah satu bagian dari mindset tumbuh. Tidak melihat sebagai masalah yang tidak bisa dipecahkan, tapi mencari pemecahan dari berbagai sisi. Dan itu dilihat sebagai tantangan. Kadang-kadang kita melihat di antara teman-teman kita gitu, sejak kita sekolah misalnya, ada orang yang saya pribadi misalnya, matematika zaman SMP kelas 1 kayak yang sulit, kok ada orang yang malah senang gitu, senang mengerjakan, asik mengerjakan gitu. Kemudian fisika waktu itu, kemudian setelah saya juga ikut pelajari, oh ternyata kemana-mana zaman itu ya, semua rumus fisika kembalinya F sama dengan MA, tinggal turunannya. Nah itu strategi bahwa semua kembali ke rumus itu, mana yang tidak ada di dalam rumus itu yang kemudian jadi soal, itu contoh karena kita tertantang, kemudian kita mencari berbagai polanya, kemudian dari berbagai pola ada yang kita melihat semacam sistemnya begitu, pola berpikir sistem, kemudian kita bisa membuat pemecahan. Nah seperti itulah kira-kira mindset tumbuh. Jadi sekarang semakin jelas dari bukti-bukti neuroscience itu bahwa faktor yang paling penting untuk mencapai keahlian itu usaha keras. Tentu saja tidak sekedar usaha keras, makanya Menteri Desa Eko itu waktu itu menyekolahkan semua pegawai. Karena alasan di dalam rapat itu, kami sudah, kalau cuman grit atau usaha keras itu kami sudah gitu. Tapi kan bukan cuman itu, tapi harus tahu langkah-langkahnya seperti apa, kerja kerasnya diarahkan seperti apa. Maka kemudian disekolahkan terutama ke sekolah-sekolah manajerial, sekolah-sekolah manajemen gitu, baik yang praktis maupun yang ada teoritisnya. Jadi sekarang diketahui itu, makanya hampir sekarang tidak bisa kita menguasai berbagai hal. Kami sendiri misalnya, ya memang sudah fokus kepada kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian metode-metode kualitatif dan partisipatoris, di samping yang kuantitatif tentu saja. Jadi itu karena usaha keras, kerja keras itu kan butuh waktu. Tidak semua waktu kita gunakan untuk semua hal. Jadi mau nggak mau kita milih, dan dengan cara itu kita ahli di bidang itu. Jadi rekan-rekan sekalian, kerabat desa, kondisinya sekarang, ilmu pengetahuan terbaru sekarang menunjukkan hal seperti itu. Jadi kita harus mulai memilih waktu kita akan kita gunakan untuk apa, dan kemudian dari situ kita mencari banyak informasi. Ada banyak hal yang bisa kita ambil, misalnya ketika ada yang mengatakan nggak ada penjelasan mengenai bagaimana tagging APBDes, penjelasannya cuma sebentar. Nah, kemudian ditunjukkanlah ada pihak yang menunjukkan ini di YouTube langsung banyak gitu. Jadi baru disampaikan pada hari Senin dan kemudian pada hari Selasa dan Rabu itu sudah mulai muncul banyak cara-cara untuk tagging APBDes dalam MonFDD 2023. Siskudes juga sama. Ada salah satu pendamping, dan kami memang memonitor hal-hal seperti itu, apa saja yang menjadi kreativitas para pendamping, karena kami ingin mengetahui siapa saja pendamping-pendamping desa itu, dari PLD, dari PD sampai ke atas itu, yang memang punya mindset tumbuh, sehingga ini selalu gigih, selalu bekerja keras untuk menyelesaikan tantangan gitu. Ada salah satu PLD di dalam YouTube-nya itu bahkan sampai lebih dari 30.000 itu yang melihat tentang 30 atau 70.000 yang melihat tentang cara-cara menggunakan cara-cara menggunakan atau memasukkan di dalam Siskudes. Makanya
yang seperti itu menunjukkan bahwa untuk zaman sekarang, kalau sekedar ingin mengetahui, kemudian mengetahui secara teknis itu di YouTube juga bisa. Gus Halim sudah menemukan misalnya Menteri Desa pada waktu masuk ke desa adat untuk hari desa di tahun lalu, itu menemukan bahwa ada salah satu BUMDes yang menjual menjual pulsa melalui semacam bentuknya kayak telepon umum gitu untuk bisa membelinya. Kemudian ditanya dari mana bisa membuat itu, ya dari YouTube gitu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa sampai ke level teknis praktis seperti itu pun banyak hal yang bisa kita ketahui. Coba kita refleksikan di diri kita. Dari hasil kemarin pagi, kalau kita baru tahu ya, kecuali sudah tahu dari dulu tentang neuroscience dan neuroplastisitas itu, apakah kita tergerak untuk kemudian melihat, mencari di YouTube? Jangan pakai alasan, wah sayang nanti pulsanya untuk mengisi Monex DD, nggak seperti itu. Tapi coba dilihat kalau pas dapat wifi terus kita masuk melihat itu. Nah, tanda mindset tumbuh memang selalu ada semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukan. Nah, pengujinya itu adalah tetap semangat meskipun atau pada saat keadaan justru tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika ada tantangan, justru tetap semangat. Itu tanda-tanda kalau kita memang ada pada mindset tumbuh. Ada pertanyaan, apa lawannya mindset tumbuh? Ya mindset tetap. Kalau kita menganggap bahwa pengetahuan kita tetap, kemudian sikap kita juga tidak akan berubah, kemudian inteligensi kita, kecerdasan kita nggak berubah, itu mindset tetap. Apa masalahnya kalau mindset tetap? Mindset tetap itu kita sudah pasti tidak akan mengenal berbagai macam alternatif. Kalau kita dianggap misalnya kita disebut, wah kamu pinter ya, nanti begitu terima tantangan, buat mindset tumbuh tantangan, maka buat mindset tetap itu masalah. Kalau kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah, dia merasa, wah ternyata aku tidak pinter itu, ternyata aku bodoh. Itu kekhawatiran dari mindset tetap itu. Tapi kalau mindset tumbuh, begitu ada tantangan, malah dia, wah ini saatnya saya belajar. Makanya orang-orang dengan mindset tumbuh itu mungkin di dalam satu pertemuan yang memang mengasihkan itu dia akan banyak tanya karena dia sebagai pembelajar. Tapi orang-orang dengan mindset tetap seringkali menurut para psikolog ini ketika dites itu dia cenderung tidak mau bertanya karena khawatir kalau kemudian dianggap tidak paham dan sebagainya, karena dia punya mindset tetap. Jadi saya masih ingat almarhum Arif Budiman yang dia menyampaikan di umur tuanya itu Pak Arif ini kan golongan yang lebih percaya dengan teori-teori kiri ya. Terus kata Pak Arif, iya karena sampai sekarang saya melihat itu lebih masuk akal gitu. Bagaimana kalau ternyata ada teori kanan yang lebih masuk akal? Terus kata Pak Arif, ya saya akan ikut teori kanan. Jadi meskipun sudah tua, kalau harus berubah paradigma, ya bersedia karena itu lebih masuk akal, lebih rasional, kemudian lebih tepat di lapangan. Nah seperti itu. Jadi bayangan bahwa kalau sudah tua nggak bisa berubah itu sekarang sudah tidak masuk akal menurut neuroscience. Jadi kalau kita tetap mau melakukan sesuatu, kemudian kita temukan di antara warga desa yang punya mindset tumbuh, kan bisa dicek dari pengalaman kerjanya, dari pengalaman dia selama ini. Apakah dia tetap gigih atau tidak, apakah dia ketika ditanyakan salah satu misalnya ya, di desa kita ketahui di dalam riwayat desa yang kita dampingi atau desa yang tempat kita tinggal itu ada masa-masa paceklik, ada masa-masa kesulitan di desa ini. Dan kemudian kita tanyakan kepada yang kita kenal, bagaimana pada saat itu? Kalau orang itu tetap gigih gitu, tidak putus asa, mencari celah-celah dan sebagainya, orang-orang yang kemudian kita kenal inovatif dan sebagainya, ya kita tahu bahwa orang itu punya mindset tumbuh. Pada tokoh masyarakat, pada warga desa yang seperti itulah
kita bisa punya harapan untuk mendinamiskan desa. Jadi tujuan dari kita pelajari mindset tumbuh memang kalau kita ingin menjalankan SDG desa ke-18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, yaitu tetap bisa dinamis dan adaptif kalau kita punya mindset tumbuh, karena kita bersedia untuk selalu belajar, dan dengan belajar selalu ada perubahan dan selalu ada perkembangan. Artinya kita mencek seperti itu. Jadi kalau menurut Dweck ini ya, ini kita menceknya gampang. Pada waktu ada masalah langsung putus asa atau justru malah semangat, karena dengan demikian dia bisa punya peluang untuk menyelesaikan gitu. Kami pribadi punya pengalaman kalau pas ada masalah, apalagi dalam lingkungan yang tidak banyak dikenal orang, itu merasa lebih bebas itu untuk kemudian mencari-cari penyelesaian. Jadi lebih mengasihkan pada kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang merasa asik menyelesaikan tantangan ketika yang lain merasa bahwa wah ngapain gitu. Nah, tapi ada yang tetap merasa asik. Kemudian ada yang lebih suka, wah itu tambah menyalahkan sini dan situ. Itu bagian dari mindset tetap. Jadi kalau ada masalah, yang salah orang lain gitu. Bukan terus bukan berarti orang lain tidak pernah salah ya, tapi ya bisa saja salah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mencari penyelesaian gitu. Jadi kalau kami sedang menyampaikan kepada staf kami misalnya gitu ya, oh kalau seperti itu terus apa yang perlu saya ikut mendukung gitu, kemudian kita nanti diskusikan bareng-bareng. Jadi tidak terus ada masalah terus semua penyelesaian tertutup, tidak seperti itu, justru akan terbuka pintu-pintu alternatif. Nah kemudian bagaimana cara mengembangkan mindset tumbuh ya. Jadi ini salah satu cara untuk menyampaikan kepada desa-desa kita bahwa kemampuan itu bisa tumbuh. Bukan berarti wah kami sudah bisa begini ya sudah. Enggak seperti itu. Tapi seberapa cerdasnya orang, seberapa bodohnya orang, tapi dia semua masih punya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan. Dan kita ketahui kemarin, makanya kemarin itu jadi penting pertemuan kita kemarin, bahwa secara substansial itu kecerdasan kita selalu bisa kita tumbuhkan sampai kapanpun ya, sampai sebelum kita meninggal tentu saja ya. Itu kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan kita. Kemudian bukan cuman pengetahuan ya, tapi sikap. Saya sih pribadinya orang yang selalu introvert, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Ya latihan ya. Jadi bukan berarti terus kalau gitu, wah saya dari dulu gitu, orang tua juga pendiam, lingkungan saya juga lebih suka pendiam. Ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau kita memang ingin supaya pandai, mudah, kemudian bersopan santun, lebih mudah kepada orang lain, ya kita lakukan latihan. Dan jangan lupa kemarin sudah kita diskusikan bahwa kalau zaman dulu otak reptil kita itu memang otak yang sifatnya individualis. Tapi karena kemudian dari pelajaran dari evolusi beratus-ratus tahun, kemudian ternyata kalau kita bekerja sama bisa membuat teknologi alat-alat lebih bagus, lebih besar, lebih bisa membantu kehidupan kita, maka kemudian di otak yang paling modern kita itu mengajak untuk kerjasama, bahkan altruistik. Altruistik artinya kita bersedia berkorban untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi otak manusia pun tumbuh seperti itu, dan kita bisa dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dinamika pembangunan desa, jelas otak yang paling modern yang membuat kita bisa bekerja sama itu yang paling penting itu. Jadi bagaimana kalau kita nggak mengatakan wah itu sih kamunya salah gitu. Tapi
loh kamu seperti itu bagaimana, apa yang bisa saya ikut bantu sehingga kita sama-sama menyelesaikan. Itu lebih apa namanya, kemarin Gus Naldo sampaikan lebih positif, tapi juga di situ menunjukkan ya memang itu yang paling modern itu begitu ya. Kita menggunakan otak kita justru untuk mengembangkan kerjasama. Jadi dan jangan lupa tidak hanya kemampuan tapi sifat, sikap. Kalau kita mau ya itu memang tetap bisa ikut berubah. Jadi sampai tua pun demikian. Nah kemudian lazimnya orang-orang yang punya mindset tetap itu dia mencari posisi puncak, karena seringkali pas kecil disebutkan kamu pinter itu ya. Kalau orang yang bermindset tumbuh itu disebutkan ini karena usaha kamu, bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu berusaha lebih keras. Jadi yang menarik ini, cerita-cerita anak kecil kita sejak tahun 60-an itu sudah diketahui. Waktu itu McClellan menyampaikan ada need of achievement, itu yang dihimpun dari cerita-cerita anak-anak di seluruh dunia itu. Dan keinginan untuk maju, need of achievement, itu memang muncul pada bangsa-bangsa dengan cerita-cerita anak-anak yang berbasis pada usaha anak-anak itu sendiri. Jadi bukan berbasis pada sifat anak-anak, dia pinter, dia cakep, dia itu bukan. Tapi bahwa karena dia berusaha, maka dia sukses. Itu yang membuat negara-negara itu menjadi sekarang kita sebut negara maju. Karena di tahun 60-an ketika diteliti, memang mereka punya mindset tumbuh itu. Tidak ada sesuatu yang tetap, sesuatu bisa berubah, tapi kalau kita berusaha lebih keras, maka perubahannya menuju lebih baik bagi kemanusiaan. Nah, kira-kira seperti itulah yang perlu kita kuatkan di desa kalau kita ingin mendinamiskan desa, mengajak warga masyarakat desa, membuat suasana lebih positif gitu untuk kita selalu tumbuh. Ini oleh Dweck ini diberi karakteristik untuk kita bisa membedakan mindset tumbuh dengan mindset tetap. Jadi kalau makanya di waktu itu dari Sumatera Utara juga Gus Saibun itu menyampaikan kepada kami, dia mengusahakan ini dan itu, pengetahuan dia cari sendiri dan sebagainya. Ya itulah mindset tumbuh gitu. Jadi kalau di antara rekan-rekan kita merasa wah kita jangan mencari-cari itu dulu, yang belum jadi keputusan. Loh, nggak usah gitu. Justru kita siap-siap. Seperti biasa, Newton sudah siap semuanya ketika dia kejatuhan apel sehingga bisa menemukan atau bisa merumuskan gravitasi. Kemudian kalau ada tantangan, ya tidak dihindari, tapi ya dihadapi, kemudian dirangkul, diselesaikan seperti itu. Perhatian utamanya adalah terus belajar, bukan pada hasil, tapi yang penting belajar terus. Ini satu hal yang membedakan, bahwa terus saja kita belajar. Saya masih ingat waktu itu punya pengalaman kira-kira 30 tahun yang lalu. Semua buku yang dianggap penting di perpustakaan di kampus itu tentu saja tentang sosiologi, itu sengaja dibaca, sesulit apapun dibaca dan dibaca kembali berkali-kali. Ternyata sekarang kita ketahui dibaca berkali-kali itu meningkatkan ingatan. Kalau kecerdasan itu disesuaikan dengan ingatan di otak, ya memang itu cara kita membuat jadi lebih cerdas. Kemudian kalau ada rintangan, justru ini ya pengujinya. Orang-orang bermindset tumbuh pantang menyerah. Saya ingat pada bulan Januari kemarin banyak mendapatkan WA baik dari desa maupun dari kepala desa, kirim WA dari pengurus asosiasi, kepala desa, perangkat desa kirim WA, dari pendamping kirim WA. Seperti biasa kalau awal tahun banyak tantangan baru gitu. Tapi yang menarik tetap saja ada yang nggak apa-apa Pak, saya akan terus hadapi masalah ini dan sebagainya. Itu mindset tumbuh yang memang ada di sekitar kita, lebih enak. Kalau ada kritik ya kita belajar,
Karena kemarin sudah kita ketahui ya, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kemudian dikritik, itu adalah tanda memang sesuatu itu adalah pembaruan. Kalau sesuatu itu sama ya nggak akan dikritik. Tapi kalau itu pembaruan, satu kemajuan, mendinamiskan desa, pasti ada kritik. Tapi karena itu kita perhatikan, belajar kritiknya, tapi tetap jalan terus. Ya, jalan terus pembaruannya, kritik tetap diperhatikan untuk perbaikan, tapi dinamika desa tetap jalan terus. Kalau ada kesuksesan orang lain, tidak usah merasa terancam, tapi justru menjadikan inspirasi. Karena kita punya pandangan, misalnya Newton dari awal punya pandangan, setiap ilmu pengetahuan baru itu berdiri di atas bahunya raksasa pengetahuan sebelumnya. Dia mengatakan gitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu kita selalu berdiri di atas bahu raksasa sehingga bisa melihat cakrawala lebih luas. Jadi kita belajar dari kesuksesan orang lain justru karena ada kesempatan untuk lebih sukses di masa depan. Kemudian kalau ada kesalahan, kita sudah belajar kemarin yang waktu ada lubang itu. Kalau ada kesalahan justru kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menguatkan otak kita supaya lebih sigap, lebih cepat untuk proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini cara untuk mengolah pikir. Ini menurut Dweck juga. Daripada bilang, wah payah, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mungkin lebih baik mengatakan, mungkin ada yang saya lupa ya, saya belum jalankan ya. Apa itu ya? Coba kita cek di YouTube, kita cek di internet, orang lain melakukan tahapan apa yang saya kelewati. Sehingga kalau kita melakukan tahapan dari orang-orang yang sukses, kemungkinan kita sukses juga ikut tinggi. Daripada kita mengatakan pinter, hebat, mending kita mengatakan kayaknya saya pada jalur atau pada jalan yang sudah benar gitu. Kalau saya jalannya salah ya mungkin jadinya tidak bisa gitu. Jadi karena itulah metode-metode, tahapan-tahapan ketika bekerja, ketika belajar menjadi penting. Daripada menyerah, lebih baik kita mengatakan coba mungkin ada strategi baru yang bisa kita pelajari untuk bisa menangani hal ini. Makanya WA Group itu jadi penting untuk kalau kita saling menyampaikan memang ada masalah, kita harus tahu ada masalah. Tapi kemudian kita melihat itu sebagai tantangan untuk kita cari strategi cara menghadapinya. Daripada mengatakan sulit, mungkin mengatakan saya berusaha terus, nanti suatu waktu juga akan bisa teratasi. Daripada mengatakan tidak bisa lebih baik, ya pasti kita harus berusaha. Semakin kita berusaha, semakin kita akan bisa. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Seperti itu. Kemudian daripada mengatakan salah, maka kita katakan, oh aku bisa belajar pelajaran baru ini dari kesalahan. Nah seperti itu. Jadi kalau rencana tidak berhasil, ya kita cari rencana B sampai rencana Z. Jadi seperti itu. Kira-kira begitu, Kang Iman. Jadi yang sering kita diskusikan di ruang ini sejak 2 tahun yang lalu, gitu ya. Tentang kita berpikir positif. Enaknya sekarang sudah ada bukti-bukti ilmu pengetahuan terbaru tentang otak yang ternyata bukti-bukti terbaru itu menunjukkan lebih baik berada pada jalan itu. Begitu Kang Iman, kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih Gus Ivan, dan tentunya seluruh kerabat desa di pagi hari ini adalah mendapatkan ilmu yang luar biasa Gus. Karena ini adalah persentuhan dengan bagaimana sebetulnya diri kita itu mau berubah atau tidak. Karena kalau kita mau berubah, ya berarti kita tumbuh gitu. Tapi kalau tidak, ya berarti akan hal yang tetap. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan untuk seluruh kerabat SDGs ya, selamat berkarya dan tetap menuju pada pendampingan kemajuan desa. Selamat berjumpa kembali di ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam SDGs Desa.